Ya Bapa, di dalam nama Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Firman-Mu berkata, kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Karena itu pagi ini aku mau bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam, serta rencana-rencana indah yang telah Engkau sediakan bagi kami semua sepanjang hari ini. Kami imani sesuai firman-Mu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Karena itu, tutup bungkus aku dan keluargaku dengan darah Yesus. Kawal aku dan keluargaku dengan pasukan malaikat-Mu, serta tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang aku dan keluargaku kerjakan menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan iman kami memproklamasikan hari ini sebagai hari kemenangan, hari berkat, hari sukacita, serta hari mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang berkuasa dan terhormat. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal.
pengajaran firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Teguran Tuhan dalam bencana alam. Teguran Tuhan dalam bencana alam. Teguran Tuhan dalam bencana alam. Topik kita, teguran Tuhan dalam bencana alam. Bencana alam seringkali menimbulkan pertanyaan tentang kehadiran dan keadilan Tuhan. Khotbah renungan ini akan membahas bagaimana bencana alam dapat menjadi teguran Tuhan bagi kita umat manusia. Bertalian dengan judul renungan pagi hari ini, teguran Tuhan dalam bencana alam. Mari kita simak. Ada 3 kebenaran penting yang perlu kita simak dan kita kritisi dalam kehidupan kita, dan kita simak dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat perenungan bagi kita. 3 kebenaran penting. Yang pertama, teguran Tuhan mengingat keadilan Tuhan. Pengingat keadilan Tuhan. Teguran Tuhan adalah pengingat keadilan Tuhan. Maleakhi 3 ayat 2-3. Saya membacakannya. Maleakhi 3 ayat 2-3. Maleakhi 3 ayat 2-3. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bencana alam pengingat keadilan Tuhan. Bencana alam mengingatkan kita akan keadilan Tuhan. Tuhan itu adil. Dia tidak bisa dipermainkan, tidak bisa dimasa-bodohkan. Jangan coba-coba acuh-acuh dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Jadi kita seenaknya berbuat dosa, melakukan kejahatan, melakukan pemberontakan seenaknya saja. Tuhan bisa menghancurkan kesombongan dan keegoisan kita. Jadi bencana alam pengingat keadilan Tuhan. Dalam Maleakhi 3 ayat 2-3. Bencana alam mengingatkan kita akan keadilan Tuhan, menghancurkan kesombongan dan keegoisan kita. Kita kadang-kadang sombong. Kita kadang-kadang melakukan dosa seenak saja dan berkata, aku dapat melakukan ini, aku dapat melakukan itu, tanpa kebergantungan kita kepada Tuhan. Kita menganggap bahwa kita mampu segala hal. Oleh karena itu, Tuhan bisa tegur kita dengan bencana alam. Di dalam kita mengalami bencana alam, mari kita introspeksi diri. Apapun terjadi, bencana alam, lewat banjir, lewat kebakaran, lewat apa saja, kita datang, mohon. Lewat gempa bumi, datang mohon pengampunan, penyucian dari Tuhan. Datang kembali kepada Tuhan, beribadah kepadanya, mohon ampun, mohon pengampunan, mengakui segala dosa dan salah. Jadi bencana alam
sebagai pengingat keadilan Tuhan dalam Maleakhi pasal 3 ayat 2 sampai ayat 3. Yang kedua, bencana alam, pemanggilan untuk bertobat. Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Demikian akan firman Tuhan. Saya membacakannya. Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Bencana alam, pemanggilan untuk bertobat. Lukas 5 ayat 1. Lukas 5 ayat 1 sampai 3. Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Salah. Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Salah saya. Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini telah besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikianlah firman Tuhan dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat 5. Jadi bencana alam pertanda bahwa pemanggilan Tuhan, pemanggilan untuk bertobat. Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Bencana alam memanggil kita untuk bertobat, mengingat dosa dan kesalahan pembangkakan kita. Kita membangkang kepada Tuhan. Kita masa bodoh. Kita mau coba melawan Tuhan, tidak taat akan firman-Nya, melakukan dosa, baik dosa persinahan, pembunuhan, perampokan, dosa kejahatan lainnya. Dosa-dosa yang tidak mau hidup benar di hadapan Tuhan. Bisa saja Tuhan memanggil kita untuk bertobat dengan bencana alam atau hal-hal yang lain. Mengakui dosa dan menerima pengampunan. Bencana alam juga pemanggilan kita untuk bertobat agar kita mengaku dosa dan menerima pengampunan. Kalau kita mengakui dosa kita, Tuhan akan mengampuni segala dosa dan salah kita. Karena Alkitab menyatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengaku dosa dan salahmu, Tuhan akan mengampuni segala dosa dan salahmu. Segala dosa Tuhan ampuni. Jadi kita datang bertobat, mohon pengampunan dari Tuhan. Kita tinggalkan dosa, lepaskan dosa, singkirkan dosa, jangan berbuat dosa lagi. Mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan mengingatkan kita. Yang ketiga, bencana alam adalah juga pengujian iman. Amsal 10
ayat 25. Pengujian iman. Amsal 10 ayat 25. Saya membacakannya firman Tuhan. Amsal 10 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan, Amsal 10 ayat 25. Bila tautan melanda, bila tofan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Bila tofan melanda, lenyaplah orang fasik atau orang berdosa, orang najis, orang yang melakukan kejahatan di hadapan Allah. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Demikianlah firman Tuhan, Amsal 10 ayat 25. Jadi bencana alam menguji iman kita, mengembangkan kesabaran dan ketabahan. Orang yang beriman itu mengembangkan kesabaran dan ketabahan. Jadi bencana alam adalah juga pengujian iman. Masalah dan problema juga pengujian iman. Sakit penyakit juga adalah pengujian iman. Kita bersungut-sungut salahkan Tuhan atau jauh dari Tuhan, mencari kesembuhan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau tetap percaya dengan Tuhan bahwa Tuhan tolong, Tuhan dapat memakai apa saja untuk menjadi sarana kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi bencana alam menguji iman kita. Oleh karena itu, di dalam pengujian iman ini kita mengembangkan kesabaran dan kesabaran, sabar dalam segala hal, menanti jawaban Tuhan, menanti pertolongan Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain, jangan kecut hati, jangan tawar hati, jangan putus asa. Percaya saja ada pertolongan datang dari Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Yang keempat, bencana alam adalah mengingatkan kita pengharapan dan kebaikan Tuhan. Lewat bencana alam bisa mengingatkan kita akan pengharapan dan kebajikan Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Saya membacakannya. Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan menyatakan, Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi lewat bencana alam membuat kita memiliki pengharapan dan kebajikan Tuhan. Dalam Yesaya 41 ayat 10 Tuhan bilang, janganlah takut, aku akan menyertai engkau, melindungi engkau, memegang engkau dengan tangan kananku. Tuhan menjanjikan pengharapan dan kebajikan bagi kita jika kita mengalami bencana alam atau bencana lainnya, atau lewat sakit penyakit atau persoalan lainnya. Tuhan berjanji, Tuhan menyertai kita, menjaga kita. Dia berkata, jangan takut. Oleh karena itu, lewat bencana alam, mari kita punya pengharapan dan kebajikan Tuhan
atas kebajikan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan yang berjanji. Kita mengalami bencana alam. Kita punya pengharapan dan akan kebajikan Tuhan. Tuhan akan menghibur dan memperkuat umatnya. Kita yang percaya kepadanya. Jangan takut. Tuhan akan menghibur dan menguatkan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan melepaskan kita. Oleh karena itu, lewat bencana alam apapun, mari itu memberikan peringatan kepada kita supaya kita hidup tetap berharap akan kebajikan Tuhan. Pengharapan dan kebajikan Tuhan itu hebat dan luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya yang percaya kepadanya. Yang penting mari kita tetap percaya. Jika kita berdosa, bertobatlah dan kembali kepadanya. Aplikasi dalam kehidupan. 1. Mengakui keadilan Tuhan dalam bencana alam. Yang kedua, bertobat dari dosa dan menerima pengampunan. Yang ketiga, mengembangkan iman dan kesabaran. 4. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. 5. Membantu korban bencana alam dengan kasih dan kepedulian. Jadi bencana alam dapat menjadi teguran Tuhan bagi kita. Kita harus mengakui keadilan Tuhan, bertobat dari dosa dan mengembangkan iman. Sikap kritis dan praktis menyikapi teguran Tuhan lewat bencana alam. Ada beberapa sikap kritis dan praktis menyikapi teguran Tuhan lewat bencana alam. Sikap kritis. 1. Mengakui kehadiran dan keadilan Tuhan. Tuhan itu maha hadir dan dia maha adil. Dia hadir dalam segala hal untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita agar kembali kepadanya, meninggalkan dosa dan salah, hidup di dalam ketaatan, kekudusan di hadapannya. 2. Menganalisis penyebab bencana alam. Bisa saja bencana alam karena rusaknya alam, juga bisa saja perbuatan manusia yang membakar alam. Pohon-pohonan dibakar, hutan dibakar sehingga tidak ada yang menahan air yang mengalir, atau campuran alam dan manusia yang penyebabnya. Yang ketiga, mengidentifikasi pelajaran spiritual dari bencana. Apa pelajaran spiritualnya? Pelajaran rohaninya, yaitu mengingatkan kita untuk hidup suci, kudus, dan kembali kepada Tuhan. Jika berdosa, kita bertobat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Menghindari fatalisme dan keputusasaan. Sebagai orang percaya, orang Kristen, tidak ada fatalisme dalam kehidupan kita. Nasib, kebencana alam adalah nasib hidupku. Aku sakit, itu nasib hidupku. Tidak ada karena nasib. Dan tidak ada keputusasaan. Semua itu Tuhan ingatkan kita akan dosa dan salah kita, tegur kita lewat sakit, penyakit, lewat bencana alam atau hal-hal yang lain. Jadi tidak ada bilang nasib, tidak ada fatalisme. Memang ini terjadi dalam kehidupanku. Tidak. Ini teguran Tuhan mengingatkan kita kembali kepada Tuhan, karena Tuhan punya maksud untuk menyelamatkan kita, menyuci, menguruskan kita, membuat kita hidup suci, kudus dan benar, dan siap masuk ke dalam kerajaan surga yang sudah Dia siapkan bagi kita. Yang kelima, membangun sikap Kristus, membangun kesadaran akan ketergantungan pada Tuhan. Kita harus hidup bergantung kepada Tuhan. Jangan sombong, jangan merasa diri bisa dalam segala hal, mampu melakukan ini dan itu. Tapi kita bergantung, kita berkata, tanpa Tuhan aku tidak mampu, tanpa Tuhan aku tidak bisa, tanpa Tuhan aku tidak dapat melakukan apapun. Tapi dengan Tuhan aku cakap melakukan karena pertolongan Tuhan. Sikap praktis. 1. Berdoa dan memohon
pengampunan. Lukas 13 ayat 3. 2. Membantu korban bencana dengan kasih dan kepedulian. Galatia 6 ayat 2. 3. Mengembangkan kesabaran dan ketabahan. Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat 4. 4. Mengevaluasi gaya hidup dan prioritas. Matius 6 ayat 33. 5. Membangun komunitas dukungan spiritual. Kita harus membangun komunitas spiritual dari teman-teman di gereja, dari teman-teman di persekutuan doa, dan teman-teman rohani lainnya. Tindakan nyata. 1. Membuat rencana, evaluasi, dan keselamatan. 2. Mengikuti instruksi pemerintah dan otoritas. 3. Membantu korban bencana secara material dan spiritual. 4. Mengadakan kegiatan rohani untuk menguatkan iman. 5. Membuat catatan refleksi untuk mempelajari pelajaran spiritual. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Renungan pagi hari ini, biarlah renungan firman Tuhan ini dan tindakan kritis dan praktis menguatkan iman kita, mengingatkan kita, kesadaran kita bahwa Allah dapat menegur kita lewat bencana alam supaya kita kembali dan bertobat, hidup benar di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.